warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kalian tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat dan kelainan yang diturunkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Kedua, menjelaskan pewarisan sifat kelainan pada manusia. Nah, pokok pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pewarisan warna kulit. Kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Kemudian yang ketiga, pewarisan bentuk rambut. Keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Lalu yang kelima, kita akan membahas tentang pewarisan kelainan albino. Keenam, pewarisan kelainan buta warna. Dan yang terakhir yaitu kelainan hemofili. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang pewarisan warna kulit. Kalian pernah memperlihatkan teman-teman kalian di sekitar. Pasti teman kalian ada yang memiliki warna kulit hitam, terang, maupun sawo matang. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kalian bisa memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita akan membahas lebih lanjut pada materi selanjutnya. Nah, warna kulit manusia ini biasa dikode oleh banyak gen. Nah, dapat disederhanakan menjadi 3 gen. Misalnya, tipe gen tersebut itu disimbolkan dengan gen huruf A besar, B besar, dan juga C besar. Nah, huruf-huruf tersebut itu mengkode pembentukan dari pigmen kulit, yaitu melanin, sehingga kulit menjadi gelap. Nah, kulit-kulit manusia menjadi berbeda-beda warnanya itu karena disebabkan oleh pigmen. Nah, variasi alternatif gen lain pada kulit atau alela itu biasanya disimbolkan dengan huruf A kecil, B kecil, dan C kecil. Sedangkan genotip pada pewarisan warna kulit ini biasanya disimbolkan dengan huruf A besar, B besar, B besar, C kecil, C besar, C besar. Berarti itu menandakan kulit sangat gelap. Nah, sedangkan A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil itu menandakan kulit sangat terang. Lalu jika disimbolkan dengan huruf A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, itu memiliki kulit yang sawo matang. Bisa dilihat contoh di samping ya. Itu ada 2 individu, laki-laki dan perempuan, memiliki genotip yang A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, disilangkan dengan sesamanya, yaitu sama-sama A besar A kecil, B besar B kecil, dan juga C besar C kecil. Nah, nanti hasil keturunannya itu akan memperoleh anak yang berkulit sawo matang, terang, dan juga gelap. Nah, selain dipengaruhi oleh faktor gen, perbedaan warna kulit ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, kita terlalu sering di bawah sinar matahari. Nah, kulit kita yang awalnya sawo matang atau terang, jika berlama-lama di bawah sinar matahari, kulit kita bisa menjadi lebih gelap. Selanjutnya, pewarisan yang kedua yaitu pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Nah, di sini ada 2 contoh tipe perlekatan cuping telinga. Bisa dilihat di gambar, yaitu ada yang terpisah dan juga ada yang melekat. Nah, perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu berupa gen G besar. Nah, G besar ini untuk menandakan cuping telinga yang terpisah, sedangkan gen G kecil itu menandakan cuping telinga yang melekat. Nah, genotip dari pewarisan tipe cuping telinga ini ditandakan dengan huruf G besar itu menandakan cuping telinga yang terpisah, sedangkan G besar G kecil cuping telinganya juga terpisah. Kemudian jika disimbolkan dengan G kecil, maka cuping telinga itu melekat. Kemudian pewarisan yang ketiga yaitu pewarisan bentuk rambut. Nah, pewarisan bentuk rambut ini
juga dikode oleh gen sama seperti pewarisan yang sebelumnya. Nah, ada dua versi gen yang menandakan tipe rambut, yaitu gen C besar itu dominan dengan mengkode rambut yang keriting, sedangkan S kecil itu resesif. Nah, S kecil ini mengkode rambut yang lurus. Bisa dilihat contoh gambar di samping ini. Nah, jika dikodekan dengan C besar, maka menandakan rambut yang keriting. Kemudian S besar, S kecil, rambutnya lurus. Lalu, jika disimbolkan dengan C besar, S kecil, itu menandakan rambut yang ikal atau bergelombang. Kemudian, ada pewarisan yang keempat, yaitu pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ada rambut yang tumbuh melingkar, biasanya itu tumbuh seperti huruf V. Seperti gambar di samping, itu rambut yang di dahi akan berbentuk seperti huruf V. Kemudian ada juga rambut yang melingkar. Jadi biasanya huruf yang disimbolkan dengan huruf V itu dikenal dengan Windows peak. Tumbuhnya rambut seperti huruf V itu dikontrol dengan huruf W besar. Nah, genotipnya yaitu W besar, maka pertumbuhan rambut pada dahi itu seperti huruf V, sedangkan W besar, W kecil, pertumbuhan rambut pada dahinya itu melengkung. Nah, pewarisan yang kelima yaitu tentang kelainan pada manusia. Di sini ada 3 kelainan. Yang pertama albino, buta warna, dan hemofili. Nah, pewarisan kelainan yang pertama ini yaitu albino. Kalian ada yang tahu apa sih kelainan albino itu? Nah, kelainan albino ini merupakan suatu kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen warna pada tubuh kalian. Biasanya disebut dengan zat melanin. Nah, genotip pada pewarisan kelainan albino ini disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, huruf A besar ini menandakan orang tersebut bersifat normal, tidak memiliki kelainan apapun. Nah, sedangkan A besar A kecil itu menandakan karir atau pembawa sifat kelainan albino. Jika disimbolkan dengan huruf A kecil, maka orang tersebut menderita kelainan albino. Contoh gambar di samping ini merupakan anak yang normal dan juga menderita kelainan albino. Nah, anak yang laki-laki ini itu menderita albino. Warna rambut, alis, dan bulu mata itu semuanya berwarna putih karena dia tidak memiliki pigmen warna. Kemudian selanjutnya yaitu pewarisan kelainan buta warna. Ada yang tahu seperti apa kelainan buta warna? Nah, kelainan buta warna ini adalah suatu kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan warna dengan baik. Biasanya orang yang menderita kelainan buta warna ini tidak bisa membedakan antara warna orange, merah, biru, dan juga hijau. Pewarisan kelainan buta warna ini biasanya diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Nah, genotip yang ada pada pewarisan kelainan buta warna ini untuk perempuan disimbolkan dengan X, CB, X besar, CB, itu menandakan wanita yang buta warna. Lalu jika disimbolkan dengan huruf X besar, CB, X besar, itu wanita karir atau pembawa gen buta warna. Kemudian jika disimbolkan dengan huruf X besar, maka wanita tersebut itu normal. Nah, sedangkan genotip pada laki-laki yaitu disimbolkan dengan huruf X besar, CB, dan Y. Nah, itu berarti laki-laki tersebut karir atau pembawa sifat gen buta warna. Sedangkan X besar dan Y itu berarti laki-laki tersebut normal, tidak membawa ataupun tidak menderita gen buta warna. Selanjutnya, kelainan yang ketiga yaitu pewarisan kelainan hemofili. Apa sih yang dimaksud dengan hemofili? Ya, hemofili itu merupakan suatu kelainan dengan ciri darah penderita itu sulit untuk menggumpal ketika terjadi luka. Nah, ini disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh. Jadi, jika seseorang itu mengalami kelainan hemofili, orang tersebut tidak bisa bertahan hidup dengan waktu yang lama karena
jika seseorang itu mengalami luka, maka darah tersebut akan selalu keluar dan tidak akan bisa menggumpal. Nah, jika seseorang lama-kelamaan terus kehilangan darah, maka orang tersebut tidak bisa bertahan hidup dengan lama. Ya, gen hemofili ini terletak pada kromosom X dengan lambang X pangkat H kecil. X ini melambangkan kromosom dan H itu melambangkan gen hemofili. Kemudian, genotip pada kelainan hemofili ini untuk perempuan biasanya disimbolkan dengan X besar pangkat H kecil, X besar pangkat H kecil. Nah, itu merupakan seseorang yang menderita hemofili. Namun, pada perempuan pasti akan meninggal pada saat lahir. Kemudian, untuk karir atau pembawa itu disimbolkan dengan huruf X besar pangkat H kecil dan X. Sedangkan untuk wanita normal itu disimbolkan dengan huruf X besar X besar. Nah, sedangkan pada laki-laki disimbolkan dengan huruf X besar pangkat H Y besar, itu menandakan laki-laki yang menderita kelainan hemofili. Sedangkan huruf X besar Y besar berarti laki-laki itu normal. Nah, di sini ada contoh soal tentang persilangan pewarisan sifat, yaitu tentang kelainan buta warna. Misalnya, ada seorang pria buta warna menikah dengan wanita yang normal. Nah, kemudian berapa persen sih kemungkinan anaknya yang mengalami buta warna? Kita coba selesaikan dulu soal ini ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini parental dari induk pertama, yaitu genotipnya bisa ditulis X besar pangkat CB Y besar disilangkan dengan X besar X besar. Kemudian genotip dari X besar CB Y besar yaitu dituliskan X CB, Y. Sedangkan yang X besar X besar cukup ditulis satu kali, yaitu huruf X besar saja. Nah, maka keturunan yang akan dihasilkan yaitu 0% buta warna. Tidak ada anak yang memiliki kelainan buta warna. Hanya saja pada persilangan ini akan menghasilkan anak perempuan yang karir atau pembawa gen buta warna. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi warisan sifat dan kelainan yang diturunkan. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.